kasih Pak Akbar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita masih diberikan rezeki iman Islam dan silaturahim ya, waktu luang, sehingga pagi ini kita bisa sedikit mendiskusikan masalah siswa yang terkait dengan kemiskinan. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diungkapkan Pak Akbar tadi, ya. Jadi mungkin saya ini sedikit nyambung dengan kajian Ustadz Doni pekan yang lalu. Itu masih seputar ada zakatnya, tapi mungkin kita agak perluas siswa kolaborasi. Ya, karena berdasarkan pengalaman saya, ya, sependek yang saya alami, saya kebetulan itu tergabung di Badan Wakaf MUI DIY itu sejak belum lama, masih 2008. Kemudian karena wakafnya wakaf uang. Nah, kemudian belum lama ini ya belajar dikit lah, saya diminta untuk jadi Dewan Pengawas Syariah di sebuah Baitul Mal pesantren Merapi Merbabu di Magelang. Nah, ini memang melandasi memang dari pengalaman pendek saya ini, sepertinya untuk apapun ya, termasuk penanggulangan kemiskinan, ini sepertinya memang harus kolaborasi instrumen-instrumen tersebut. Agak terutama wakaf ya, wakaf itu berat kalau memang harus dia sendiri gitu. Nah, wakaf itu berat. Kebetulan yang dikelola MUI DIY itu adalah fokus pada wakaf uang. Tetapi ke depan memang inginnya tidak hanya uang saja, tapi startnya sampai sekarang masih uang. Nah, ini mungkin sekedar saja dia pemantik diskusi. Saya kira mungkin saya tidak akan lama, mungkin barang 15 menit itu. Di sini saya lihat mungkin lebih banyak yang kompeten dengan baik secara keilmuan maupun pengalaman. Mungkin saya mulai dari izin share screen ya dengan akun yang lain, karena kamera webcam saya agak trouble. Yeah. Mungkin kita flashback dari zaman Khulafaur Rasyidin ya. Itu kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara ya, sekarang sisi fiskalnya gitulah. Kalau sekarang Kementerian Keuangan itu ada beberapa pos-pos yang bisa dijadikan pendapatan. Ya, salah satunya adalah siswa ini. Meskipun tidak semuanya. Jadi zakat, wakaf, kemudian ada jizyah, kharaj, ghanimah, usur. Itu pengertiannya ada dua usur, yang sodakoh atau zakat itu yang dari pertanian ya, kalau tidak menggunakan irigasi ya dulu. Kemudian ada yang termasuk bea cukai ya, semacam kayak tarif sekarang, dan doribah. Nah, ini adalah pos-pos penerimaan negara. Jadi pos-pos penerimaan negara itu ada yang memang dituntunkan dalam syariat Islam, dalam artian itu adalah ada dalam Quran dan Sunnah. Tetapi ada juga yang mungkin itu kreasi dari khilafah ya, khalifah itu. Jadi seperti ini, misalkan kayak kharaj dan jizyah ini kan kalau diterapkan di Indonesia sekarang ini mungkin tidak pas ya. Jizyah itu kan seperti jaminan atas non muslim. Jadi kan ceritanya dulu itu menaklukkan daerah ya, kemudian yang takluk kalah, kemudian ada non muslim yang di situ tetap boleh tinggal tapi bayar yang namanya jizyah. Nah, demikian juga kharaj, kalau jizyah atas jiwa yang non muslim atau non muslim taklukan, kalau kharaj yang atas tanah. Nah, sekarang kalau misalkan di era sekarang kita terapkan, yaitu mungkin nanti diskriminasi macam-macam. Nah, kemudian kita akan fokus pada ini ya, yang siswa. Ini saya satu slide lagi untuk sebagai. Nah, ini kalau kita dalam matematika dibuat diagram Venn itu kira-kira, karena ini siswa itu, mengapa siswa? Karena itu ada juga mempunyai nilai ibadah mahdoh juga saya kira, karena ada tuntunan dalam Quran dan Sunnah.
itu dan yang bisa diterapkan sekarang ini. Jadi bisa masuk, bahkan masuk kepada level yang paling mungkin mikro sekalipun seperti masjid yang paling kecil ya. Nah ini ada beberapa pengertian ya kalau sedekah itu berasal dari kata sodako yasduku yang artinya benar atau lurus. Jadi kalau dalam penjebarannya adalah tindakan yang benar lurus, artinya tindakan yang dituntunkan oleh Allah dalam syariat Islam. Nah ini sedekah. Nah sedangkan infak itu berasal dari kata nafako yang fiqhu, yang artinya mengeluarkan, dalam artinya mengeluarkan harta. Jadi termasuk dalam Al-Quran dicontohkan ada dalam surat apa? Saya lupa ayatnya itu ada termasuk orang-orang kafir yang mengeluarkan hartanya untuk menghalang-halangi orang Islam itu juga istilahnya sama yang fiqhu. Jadi dalam arti luas itu jadi kalau infak itu dimensinya harta, mengeluarkan harta bisa untuk keperluan di jalan Allah, bisa keperluan tidak di jalan Allah atau maksiat. Nah, sedangkan sedekah itu lebih pada action ya, tindakan gitu. Kalau infak materi, jadi sedekah itu tidak mesti harus materi, banyak sekali kita bisa bersedekah gitu. Ya contohnya mungkin dengan senyum gitu ya. Dengan senyum, dengan doa, kalau kita sedekah memberikan Al-Fatihah misalkan atau doa atau setidaknya senyum. Nah, ini kan tindakan tapi bukan materi. Nah, kemudian di sini kalau infak sedekah yang dimaksud dalam ya lembaga siswa itu tentunya adalah sedekah yang harta nggih. Makanya kalau di kotak-kotak itu kan namanya kotak infak bukan kotak sedekah. Jadi kalau di masjid itu kan namanya kotak infak. Nanti kalau kotak sedekah gimana? Kita tersenyum di depan kotak itu ranyemblungi apa-apa. Nah, kemudian infak di sini yang di siswa juga yang dimaksud adalah infak yang untuk di jalan Allah, bukan infak untuk maksiat. Jadi kita misalkan berinfak ke amil itu ya tujuannya lillahi ta'ala, bukan kemudian untuk maksiat itu. Sehingga itu kemudian beririsan. Jadi yang dimaksud sedekah dan infak di sini adalah yang sedekah yang materi dan tentu infak yang untuk di jalan Allah, membelanjakan atau mengeluarkan jalan Allah. Nah, kemudian bentuk sempit dari infak yang lebih khusus itu ada dua ya zakat ya. Zakat dari kata saka yusaki itu bisa menumbuhkan, bisa menyucikan. Nah, itu menyucikan jiwa, bukan menyucikan harta. Kalau menyucikan harta nanti banyak orang yang terus duit colongan, korupsi di zakatnya. Nah, itu nggak bisa. Itu salah satu kriteria harta yang bisa disiswahkan itu adalah harta yang halal dan dimiliki sepenuhnya gitu. Jadi kalau kita misalkan harta yang tidak jelas kita sumbangkan ya ini bukan tidak dinilai sebagai zakat, infak, sedekah ataupun wakaf gitu. Ya nganu aja buang harta gitu. Nah, zakat ini mengapa ini bentuk khusus dari sedekah? Contohnya di surat At-Taubah 60 itu kan jelas asnaf 8 ya dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amina dan seterusnya. Nah, ini di situ innamas shadaqatu. Jadi ini bentuk khusus dari sedekah atau infak itu adalah salah satunya zakat. Jadi bukan innamas zakatu di situ. Nah, zakat ini yang paling ketat penggunaannya. Jadi sebelum zakat infak sedekah itu luas ya. Infak sedekah itu luas, jadi penggunaannya siapa yang bisa infak sedekah itu bebas siapapun ya, kapanpun, dimanapun, berapapun jumlahnya, tidak ada ketentuan. Dan penggunaannya juga bebas, jadi penggunaannya untuk ya yang penting untuk kemaslahatan umat, tidak untuk maksiat itu bisa, termasuk untuk membangun jalan, itu boleh. Nah, kemudian kalau zakat itu tadi bentuk khususnya dari infak. Nah, ini lebih penggunaannya lebih dari sisi siapa yang wajib berzakat ada ketentuan ya, orang yang sudah hartanya tadi selain syarat umum sudah harta yang halal dan dimiliki secara penuh, juga ada nisabnya ya, batas mencapai tertentu, dan ada haul sudah haulnya 1 tahun, ada yang 0 tahun, ada yang tidak langsung, ada nisab dan haul. Nah, ini penggunaannya ada 8 asnaf, fakir, miskin dan seterusnya ya. Nah, ini ada ketentuannya. Sehingga ini kalau menurut teman saya ini yang paling ketat penggunaannya zakat ini. Nah, kemudian wakaf ini adalah dan zakat sifatnya wajib tadi ya, zakat mal. Di sini yang kita maksud adalah zakat mal, bukan yang zakatul fitr ya. Karena ini kaitannya dengan siswa. Nah, kemudian untuk wakaf itu dari kata wakofa yakofu itu mandek ya, artinya mandek, asetnya mandek tapi manfaatnya mengalir. Nah, wakaf ini
sifatnya sunnah ya, termasuk sedekah jariah ya, sedekatin jariah termasuk yang dalam hadis apa ya, idza mata insanu in qata'a amaluhu illa min salasin lah ini. Sesungguhnya anak Adam akan jika mati akan terputus amalnya kecuali 3, yaitu yang pertama sedekatin jariatin, ini yang wakaf ini. Nah, wakaf ini yang jelas sunnah. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa berwakaf ini tidak ada batasan ya, siapapun, kapanpun, dimanapun boleh. Nah, kemudian hartanya ini harus yang sifatnya aset yang tidak apa ya, tetap, tidak kemudian berubah habis pakai. Jadi kalau dulu umumnya wakaf ya aset-aset tetap seperti tanah ya, bisa untuk masjid, kuburan, sumur, kebun itu. Nah, mungkin sekarang berkembang menjadi ada aset-aset lancar seperti wakaf uang, wakaf saham dan seterusnya. Yang ini prinsipnya meskipun aset lancar tidak boleh kemudian dihabiskan gitu. Jadi harus tetap gitu. Nah, sementara manfaatnya yang mengalir. Nah, mungkin ya, saya cukupkan share screen-nya ini saya kira. Jadi itu yang melatar belakangi stop share. Ya. Itu saya kira yang melatar belakangi mengapa itu perlu kolaborasi, karena dalam pemanfaatannya itu tidak apa ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nah, sebagai contoh saya awali dari apa yang saya alami ya selama ini, bisa dibilang 12 tahun terakhir. Jadi wakaf uang itu ada kendala, jadi mungkin dari sisi penghimpunannya juga mungkin tidak semudah zakat, karena kan sifatnya yang sunnah tadi itu. Sehingga yang terjadi adalah di tempat kami mungkin kurang profesional juga ya, kita akui saja. Jadi nadir itu pengelola wakaf. Jadi yang terjadi adalah perolehan dananya itu sangat lambat. Sekian kurun waktu itu baru ya belum ada 700, 660 berapa itu. Nah, dengan dan yang namanya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP 42 2006 itu wakaf uang itu harus nadir itu harus bekerjasama dengan LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, yaitu adalah bank syariah ya pada umumnya, karena harus ada ikut penjaminan macam-macam. Nah uangnya harus di situ, nggak boleh. Jadi menurut UU dan PP tersebut kita sebagai nadir itu tidak boleh mengelola uang tersebut. Jadi sudah harus masuk ke itu tadi. Kebetulan LKSPWU kami adalah BPD DI Syariah. Nah kemudian yang terjadi adalah kita hanya bisa menggunakan manfaatnya saja. Nah, itu masuk ke deposito ya, deposito tahunan yang paling tinggi returnnya gitulah kira-kira. Nah kemudian UU dan PP tersebut mengatur si nadir tadi boleh memanfaatkan untuk operasional itu hanya maksimal 10% dari manfaatnya. Jadi dulu itu pernah manfaat ya ini kan berfluktuasi ya, namanya tingkat bagi hasil mudharabah itu saya kira juga sangat berpengaruh dengan BI rate berapa itu. Nah misalkan taruhlah pernah kita suatu kondisi yang cukup lumayan itu, kita dapat dari dana tersebut itu mungkin sebulan itu 2 juta. 2 juta. Nah, 2 juta itu kemudian artinya nadir hanya berhak menggunakan 200.000 untuk operasional. Nah, 200.000 itu untuk apa ya istilahnya ATK saja sudah habis itu, untuk cetak sertifikat, beli toner macam-macam itu. Untuk operasional ya kita semuanya bantingan, sehingga memang ini agak berat. Nah, kemudian yang kita salurkan adalah manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kan dari yang 80% yang tidak digunakan, dari 90% itu kemudian kita buat program yang namanya Protap, pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya. Jadi ini murni Qardul Hasan. Jadi mayoritas di Protap itu, jadi dana bergulir, kelompok itu nanti selesai, satu kelompok selesai temannya gitu terus. Nah itu yang utama, tetapi dari yang 90% ada juga yang kita gunakan untuk pendampingan. Misalkan, mereka butuh ini salah satunya kaitannya dengan kemiskinan, yaitu kan pengusaha yang sangat mikro, yang kantong-kantong kemiskinan itu. Umumnya yang menerima itu juga masuk dalam 8 asnaf zakat itu. Sehingga nanti kita alokasikan juga untuk misalkan butuh pelatihan pengemasan, ya sudah kita instrukturnya kita biayai, kemudian nanti mereka yang menyelenggarakan sidedeng itulah kita bareng-bareng. Tidak semuanya kita, mereka nanti snacknya macam-macam mereka sendiri, kita instrukturnya. Misalkan mau pergi kemana itu ya kita biaya pulangnya, mereka berangkatnya gitu.
Nah itu untuk menunjang, karena itu dari manfaat ya bebas. Kalau manfaat wakaf itu mau dihabiskan semua pun itu yang saya pahami secara fikih tidak masalah, karena bukan wakafnya tetap di bank tadi LKSP BPD Syariah. Nah ini berat sekali karena kita nadir itu operasionalnya hampir 200.000 per bulan tuh ya hanya habis untuk barangkali untuk beli solar, untuk apa itu tadi, penyaluran pendampingan pun ya kita nombok kantong pribadi itu. Nah ini akan menjadi susah berkembang apa namanya. Ya, kecuali kalau perolehannya memang sudah bisa 10 M ke atas tuh mungkin oke, itu sudah masuk, bisa bisa barangkali mungkin sedikit-sedikit bisa memberikan gaji pada nadirnya. Padahal nadir itu kan dituntut apa ya, menurut saya lebihan karena dia harus dari fund manager nanti mana itu dananya harus produktif tadi sehingga manfaatnya bisa mengalir dan banyak digunakan untuk umat. Nah kemudian kalau zakat ya setidaknya paling enggak kalau dipukul rata itu bisa ya 1/8 ya 12,5% itu lumayan lah. Apalagi dengan adanya zakat profesi ini kan lebih mudah, jadi apapun itu ASN potong 2,5 itu sehingga nanti perolehannya menjadi lebih besar ya. Dan itu memang kalau beberapa di Basnas daerah itu kalau saya tanya memang 90% dari zakat infak sedekahnya agak lebih dari 10%. Nah ini zakat relatif mudah ya di Indonesia kalau saya amati. Tetapi tadi penggunaannya ini tidak bisa bebas itu seperti manfaat wakaf tadi. Manfaat wakaf itu seperti infak sedekah. Nah itu bisa bebas ya zakat untuk kemaslahatan. Nah kalau zakat kita harus di 8 asnaf ini, tidak bisa misalkan untuk menunjang operasional yang lain, misalkan nanti ada kekurangan itu ya nggak boleh dari zakatnya, itu dari yang lain, harus dari infak sedekah. Nah kalau yang infak sedekah ini yang sesungguhnya paling gampang ini, paling fleksibel. Jadi sebaiknya memang kalau seperti saya amati ya seperti tabung wakaf dulu, pernah kita dulu studi banding ke sana 2007 itu. Waktu itu masih Pak Zaim Saidi yang jadi direktur tabung wakaf, itu kan bagian dari dompet duafa. Kalau dulu kami studi banding ke sana memang operasional nadirnya itu memang disupport dari dompet duafa gitu. Entah dari infak sedekah saya nggak tahu, tapi disupport itu. Nah, karena untuk itu nggak mudah juga untuk karena tadi yang namanya aset tetap itu jadi butuhan tidak semudah. Ya kalau wakafnya misalkan wakaf minimarket yang sudah jadi misalkan ya seperti wakaf minimarket itu mungkin enak, tinggal ya kita dapat passive income gitu ya. Misalkan ada salah satu Pamela yang diwakafkan, belum satu lah, sebulannya itu kan sudah mesti gede. Itu kalau yang wakafnya kayak gitu enak. Tapi kalau wakaf yang jumlah uang yang jumlahnya belum terlalu banyak, kemudian ataupun wakaf aset, apalagi tanah ya, misalkan wakaf tanah tempatnya tidak strategis pula lah, ini kan nadir harus pusing 7 keliling bagaimana itu bisa sesuai dengan amanah yang si wakifnya atau pewakafnya. Nah ini nggak mudah, jadi sehingga kalau menurut teman kami kalau diamati ya diskusi dengan beberapa mata kuliah ya, termasuk Pak Mustafa, itu memang kalau ormas yang besar seperti Muhammadiyah, NU ya masing-masing punya lazis, punya nadir. Itu memang harus menunjang amilnya, lazisnya itu harus menunjang nadir itu. Kalau enggak ya berat untuk dana operasional. Nah sebagai contoh kami punya di Badan Wakaf itu pernah punya kolaborasi dengan Basnas Sleman. Itu di Ngaglik, di dekat saya. Jadi jadi memang itu ada binaan yang itu masuk kriterianya Basnas Sleman, masuk fakir miskin. Nah itu ada yang namanya kegiatan produktif ya. Kegiatan produktif itu ditunjang dananya sebagian dari Basnas, yaitu dengan misalkan gini. Jadi itu yang saya maksud dengan kolaborasi. Jadi misalkan ini sudah ada program binaan bersama ya, itu lintas tadi Basnas dengan MUI, Badan Wakaf MUI, atau mungkin kalau bisa satu bendera lebih bagus, misalkan sama-sama di bawah Muhammadiyah atau NU yang sama-sama punya kekuatan yang jaringan yang besar itu. Nah ini mestinya bisa berkolaborasi. Jadi misalkan ada satu kampung binaan gitu, nanti mungkin
barangkali fakir dan miskinnya di awal-awal mereka masih butuh subsidi jatah hidup. Nah, itu diambilkan dari dana zakat karena memang peruntukannya itu. Nggak apa-apa. Nah, kemudian mungkin untuk yang sifatnya apa ya, aset tetap atau apa itu mungkin nanti barangkali yang, tapi ini nggak mudah juga kalau aset tetap yang kecil. Kalau kaitannya dengan lembaga yang formal itu memang agak susah juga pengalamannya di wakaf. Misalkan gimana ya, wakaf, kita wakaf kulkas misalkan. Itu kan cukup panjang juga penggunaannya, aset yang itu saya belum pernah meneliti menelusuri administrasinya gimana. Tapi kalau dalam tingkat level masjid misalkan ya, yang informal itu saya kira bisa, wakaf Quran, wakaf itu kan bisa. Nah, itu bisa asal. Jadi mungkin untuk yang ini saya contohkan yang aja lah, yang gampang, yang tidak apa, kan kita bisa atau itu kita tarik siswa itu untuk mendukung baitul mal sebuah masjid dalam sebuah kampung kecil. Nah, nanti misalkan ada yang masuk asnaf zakat itu mungkin nanti untuk subsidi jadupnya itu mungkin dari dana zakat. Zakat ya, kita pernah juga ya bekerja sama dengan lasisnya BPD Syariah, itu pernah ke kampung itu namanya di daerah Kokap sana, yang itu mayoritas miskin dan difabel, itu kita kolaborasi. Jadi untuk jadupnya dari itu tadi lasisnya BPD DIY, kemudian ya kita dari badan wakaf kita hibah produktif. Jadi hibahnya itu dari manfaat wakafnya ya, bukan dari dana wakafnya, itu kita belikan mungkin peralatan yang mereka butuhkan untuk usaha, misalkan vakum frying, penggorengan atau apa yang itu mereka butuhkan. Sehingga nanti bisa kolaborasi untuk menunjang subsidi jadupnya dari zakat dan ini dari manfaat wakaf. Nah, ini kalau yang atau kalau kembali ke level yang tadi, misalkan dalam satu baitul mal masjid di kampung itu nanti bisa ada yang mewakafkan misalkan seseorang peralatan untuk pendingin untuk ini lah, ini monggo silahkan bisa dengan wakaf. Nah, untuk jadupnya nanti bisa disubsidi dari zakat. Nah, kemudian yang lain-lain yang kira-kira tidak bisa masuk asnaf zakat maupun ditunjang dari wakaf, maka menggunakan infak sedekah ya, yang itu yang misalkan untuk operasional ini, misalkan pendampingnya, operasional pendamping, atau mungkin untuk untuk pelatihan. Ini kan perlu juga, artinya kan mungkin di era sekarang ini barangkali kalau saya lihat dari beberapa publikasinya Basnas dan kegiatan itu, barangkali di era sekarang itu sudah tidak terlalu mendidik kalau misalkan zakat itu kita berikan pada mustahik dalam bentuk uang kas, itu nanti barangkali bisa dalam artian disalahgunakan malah untuk maksiat itu kan bisa jadi. Tapi kalau misalkan dibina dalam sebuah program yang itu kolaborasi, itu saya kira kemanfaatannya akan lebih bisa kita kontrol. Nah, sehingga tadi mungkin akan lebih bagus nanti ada juga bantuannya untuk yang si miskin tadi dalam bentuk program pelatihan. Jadi pelatihan entah itu manajerial, entah pengemasan produk, itu kan skill yang mereka butuhkan. Jadi saya kira dengan pola siswa kolaborasi ini kita sudah mungkin tidak bijaksana lagi kalau hanya memberikan ikan saja, kita berikan juga kailnya, sehingga nanti harapannya itu nanti mereka akan secara bertahap akan lepas atau dari muzaki, bisa lepas dari mustahik. Nah, syukur-syukur nanti jadi muzaki. Jadi mungkin itu saja Pak Akbar, sedikit intro saja, monggo nanti saya kira diperbanyak diskusi. Nanti mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang mempunyai pemahaman yang lebih bagus atau contoh yang lebih konkret, itu mungkin bisa disampaikan. Jadi intinya tadi, jadi untuk saling menunjang tadi, karena untuk penyalurannya sendiri antara zakat, infak, sedekah dan wakaf itu juga masing-masing punya keterbatasan sendiri-sendiri, sehingga alangkah baiknya kalau itu satu program kegiatan pengentasan kemiskinan di sebuah tempat tertentu yang mungkin saya kira tidak perlu terlalu luas ya. Satu kelompok itu mungkin 10-20 orang, itu nanti bisa ditunjang dengan siswa tadi. Monggo ini bisa dilakukan oleh ormas besar Muhammadiyah NU, ataupun mungkin barangkali bisa diinisiasi oleh kelompok-kelompok kecil di kampung ya, dengan masjid. Itu mungkin model-model seperti Joko Karyan itu saya kira mungkin bisa kita adopsi dan kita sesuaikan itu. Mungkin ini saja sebagai peminta untuk diskusi. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika banyak khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.